Presidennya Pak Prabowo. Capres 2029. Pak Prabowo. Calon presiden. Presidennya Prabowo Subianto. Hidup Bapak Mulyadi. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Saya boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Nah, teman-teman semuanya, cuplikan video yang tadi adalah cuplikan ketika Abah Anies Rashid Baswedan baru terpilih menjadi seorang gubernur DKI Jakarta dan diwawancari oleh Najwa Shihab bahwa beliau tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden ketika masih ada Bapak Prabowo Subianto. Lantas, apa yang terjadi hari ini? Anies Baswedan ternyata berkhianat kepada Pak Prabowo Subianto. Hari ini, posisi yang sama juga sedang dialami oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih yang hari ini viral di mana-mana dan katanya se-Indonesia terdedi-dedi. Lantas, apakah Kang Deddy Mulyadi juga akan berkhianat kepada Presiden Prabowo ketika hari ini digadang-gadang menjadi calon presiden 2029? Kita simak apa kata Kang Deddy Mulyadi. Ini orang nanya, kan lagi rame sekarang komentarin saya. Saya bela Pak Prabowo bukan sekarang ketika saya Gerindra. Sejak di Golkar dulu saya belum jadi apa-apa, saya adalah pembelanya Prabowo. Sejak saya SMA, saya sudah memfavoritkan dia. Kenapa? Ini orang punya visi, keturunan orang hebat, punya orientasi, punya kekayaan, tetapi baik pada sesama hidup, sering menolong orang, membantu orang melepaskan dari tiang gantungan, mengurus TKW yang terlantar, menyekolahkan orang ke luar negeri, mendidik banyak orang hebat di Indonesia, membantu calon wali kota sampai jadi, membantu calon gubernur sampai jadi. Tapi ini orang baik, tidak pernah promosi diri, ikhlas. Memberinya banyak tapi tidak pernah koar-koar di medsos. Tesiga aing. Bare majuta ke masuk medsos. Tesiga aing. Kenapa? Kenapa ini orang bervisi cerita tentang sepak bola harus menembus Piala Dunia dulu 15 tahun yang lalu dia cerita itu. Setelah itu bangun klub sepak bola, dia mendidik anak-anak Indonesia bersepak bola. Bikin stadion sendiri, latih pelatihnya sendiri, berangkatin ke luar negeri dengan biaya sendiri. Pertanyaannya adalah, ada nggak tokoh Indonesia yang seperti dia? Tidak ada. Hanya orangnya jarang bicara, kerjanya difitnah, disalahkan, dituding, dan dia tidak pernah menjawab. Dia diam seribu hasa demi mempertahankan institusi tentara yang dicintainya. Diam. Karena ini orang selama ini diem, maka
Begitu saya masuk Gerindra, saya minta izin, saya akan bercerita tentang Bapak pada siapapun. Untuk apa? Menceritakan kebaikan Bapak, karena menceritakan kejelekan jauh lebih banyak dibanding menceritakan kebaikan. Saatnya saya berkata, orang ikhlas harus memimpin Indonesia. Bukan karena sekarang Gerindra, memang Gerindra aing mah. Sebelum jadi Gerindra, saya sudah membela Prabowo Subianto. Nah, apa hubungannya dengan Purwakarta? Ada hubungannya. Pada saat Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta, menata Purwakarta, membuat Purwakarta berkarakter, membangun taman di setiap sudut, membuat patung-patung wayang sebagai identiti daerah. Patungnya dirobohkan. Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh Sunda yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang adalah pergi dari Inggris, naik pesawat turun di Jakarta. Besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Yang lain nggak ada. Kalau ngomong Sunda hari ini nggak ada yang bela. Ditekan, dihina oleh banyak orang. Tidak ada yang membela. Orangnya datang, ketemu saya. Mana Pak Deddy? Mana Bupati Purwakarta itu? Saya datang pakai sendal jepit. Saya Bupati, Pak. Oh ini. Sudah, tenang saja, nggak usah takut. Saya bantu, nanti patung-patungnya kita dirikan lagi dan saya keluarin uang untuk membantu ini semua. Belum ada politik, tidak ada kepentingan. Disitulah saya berjanji, saya akan bela ini keluarga pada saat kapanpun dan dimanapun. 2014, Purwakarta waktu itu, Pak Prabowo-nya paling tinggi di Jawa Barat. Jadi membela, membantu, karena saya dibantu oleh sebuah keluarga yang jelas pembelaannya. Bukan datang ketika kepentingan, datang ketika kepentingan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang datang ketika engkau ditinggalkan oleh siapapun. Sahabat yang baik adalah sahabat yang datang ketika engkau ditinggalkan oleh siapapun. Tetapi engkau besok Deddy Mulyadi jadi gubernur, penuh deui datang ka aing. Isukan aing jadi menteri, penuh deui datang ka aing. Maka kenapa saya menetapkan Onjen pemimpin Purwakarta ke depan? Karena dia selalu ada pada saat saya ditinggalkan oleh banyak. Oke, luar biasa ya. Dengan terang dan jelas bahwa Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwa beliau tidak akan pernah berkhianat kepada keluarga Presiden Prabowo di tengah situasi ketika tidak ada orang Sunda satupun yang mendukung langkah dan berada di belakang Kang Deddy Mulyadi. Muncul sosok Hasim Joyo Hadikusumo. Saya meyakini bahwa di dalam karakteristik orang Sunda itu ada namanya hade gogok, hade tagok, selaras ucapan, selaras perbuatan. Selama masih ada Presiden Prabowo, Kang Deddy Mulyadi di mana-mana, di berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa 2029 presidennya adalah Presiden Prabowo. Selagi Presiden Prabowo akan maju kembali menjadi calon presiden. Tetapi lain hal ketika nantinya Kang Deddy Mulyadi maju sebagai presiden, tetapi harus didukung oleh Presiden Prabowo. Oke, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Entah nanti mau menjadi apa, wapres atau presiden, itu terserah. Tetapi langkah nyata, gebrakan nyata yang hari ini dinikmati, dirasakan oleh masyarakat akan membawa dampak positif. Tidak hanya Jawa Barat yang istimewa, Indonesia pun harus istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.